Alhamdulillah akhirnya bisa juga ngevlog lagi nih setelah terbenam dalam kerjaan. Oke, pagi ini saya lagi di Sekotong, Lombok Barat. Saya mau bahas tentang tips milih motor bekas. Oke, jadi yang pertama perlu dilakukan sebelum beli motor bekas adalah mastiin dulu mau beli model apa sih, mau beli tipe apa motornya. Caranya disesuaikan sama kebutuhan ya. Jadi misalnya kebutuhannya mau buat harian, mau buat istri, antar anak, beli belanjaan kayak gitu, pasti kebutuhannya modelnya juga bakal beda sama kalau untuk beli ini ya. Kalau untuk sunmori, untuk hobi kayak gitu. Nah, terus disesuaikan juga sama budgetnya. Misalkan kalau mau beli buat harian ya, buat apa, antar anak, terus beli belanjaan, kan pasti ya opsinya kalau nggak Beat, Mio, sama Spin ya. Walaupun tipenya mirip-mirip gitu kan, kriterianya, speknya juga mirip-mirip kan. Mesinnya 100 sampai 125 cc, matic gitu kan, pendinginnya pakai kipas. Tapi harganya juga bisa beda. Soalnya harga motor Honda itu biasa lebih mahal daripada Yamaha, apalagi Suzuki gitu. Sama ini juga berkaitan, misalnya teman-teman ini tinggalnya nggak di kota besar gitu, yang nyari bengkel Yamaha atau Suzuki itu susah banget. Jadi mending beli yang Honda aja kayak gitu. Itu juga nyesuaiin budgetnya ya. Konsekuensinya sih kalau misalnya harganya lebih mahal, misalnya merek Honda, itu juga servisnya lebih gampang dibandingkan dengan merek Suzuki atau Yamaha, karena bengkel resminya kan sedikit ya. Karena kalau motor bekas pasti lebih rawan rusak gitu, atau perlu ada yang ganti kayak gitu. Jadi dipikirin juga soal bengkel resminya sama harganya. Ih, ada apaan nih? Oh, mau pada nyebrang. Habis itu setelah pasti mau beli merek apa nih? Iya, ada apa nih? Cara apa ini ya? Nggak tahu nih, cara apa ya? Setelah itu cek surat-surat ya. SIM lagi, emang ditilang nyari SIM. STNK sama BPKB pastikan akur. Kemudian nomor mesin sama nomor rangka juga pastikan akur dengan yang ada di motor ya. Hati-hati hasil ketrikan atau hasil las-lasan atau sebagainya. Pokoknya kira-kira rapih, nggak kayak bekas rekayasa kayak gitu. Sama pasti juga nama yang ada di dokumen itu sama kayak nama yang ada di dokumen penjualnya, atau paling nggak adalah KTP si penjualnya itu. Soalnya ini nanti bakal menyulitkan kalau teman-teman mau balik nama ya. Jadi kalau misalkan KTP-nya beda sama yang ada di surat-surat, ya bakal kira-kira susah juga sih ngurusnya, harus bolak-balik kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya teman-teman ragu nih, ini STNK-nya asli apa palsu, terus nama yang di sini nih bener nggak sih yang nama si A ini yang punya motor itu, teman-teman bisa cek sekarang. Kayak pemerintah tuh udah punya website buat ngecek info pajak sih sebenarnya, lebih peruntukannya tuh buat ngecek status pajak ya. Tapi ini juga sering digunakan buat ngecek ini motor ini, STNK-nya ini bener nggak sih namanya tuh atas nama si ini kayak gitu. Misalnya contohnya punya ini ya, Pemprov NTB ya, keywordnya info PKB NTB deh kalau di Google. Namanya saya nggak hafal sih, cuma hafal keywordnya doang. Nah, nanti dicek, masukin nomornya di sini, terus bakal keluar ini tuh motornya siapa kayak gitu. Jadi buat mastiin sih. Sama pajaknya nih udah dibayar apa belum, nih bisa dicek di sini kalau teman-teman ragu. Terus habis itu kalau udah klop nih sama surat-suratnya, cek barangnya, cek dulu bodinya. Yang paling bisa kelihatan kan bodi ya, jangan sampai renggang atau getar atau bautnya hilang. Kalau bautnya hilang bisa sih kita ganti, tapi kalau misalnya lubang bautnya udah selek, nah itu yang repot. Apa harus dikabel tis apa kayak gitu kan, repot juga. Nah, kemudian yang nggak kalah penting itu rangka. Kalau bodi misalkan cuma batoknya itu bisa kita ganti, tapi kalau misalnya rangka las-lasannya udah berkarat atau mau patah segala macam, itu mending cari unit lain aja sih. Soalnya masa iya mau ganti rangka gitu kan rada susah juga. Setelah itu pilih lagi, setelah itu cek mesin ya. Mesin ini yang perlu dicek pertama, lihat dulu kolongnya nih ada rembes apa enggak.
kalau ada tetesan oli atau bahkan tetesan bensin lain sebagainya, tetesan radiator, itu hati-hati sih komponennya. Habis itu setelah dicek nggak ada bekas-bekas yang aneh, cek lagi ininya, terus nyalain mesinnya, dengerin suara langsamnya kira-kira kayak melebek atau mau mati apa gimana. Kalau ada yang mencurigakan ya mending dicek lagi. Terus habis itu digas ya, digas liatin knalpotnya dia ngebul apa enggak. Kalau motor 2 tak wajar ngebul. Kalau misalnya motor 4 tak, jangan-jangan kalau ngebul itu biasanya sehernya yang kena, entah itu baret atau segala macam, atau ring pistonnya udah harus ganti. Kalau masalah mesin gitu ya rada mahal sih gantinya. Terus kalau misalnya motornya manual, cek transmisinya ya, netralin, terus masukin gigi 1, kira-kira susah apa enggak nih, kayak gitu. Koplingnya rasain, dia jangan-jangan kampasnya perlu ganti nih, kayak gitu. Habis itu kalau bisa test drive ya, jadi rasain dia akselerasinya enak apa enggak, mesinnya ngempos apa enggak, terus bunyinya kasar, ada bunyi-bunyi aneh apa enggak. Setelah puas ngecek mesin nih, habis itu ngecek kaki-kaki atau suspensi. Pertama lihat dari depan nih, dia center enggak antara forknya atau sok depannya sama ban, sama asnya itu center apa enggak, lurus apa enggak. Terus lihat lebih dekat lagi, cek seal ininya, seal shock breaker depannya, dia kira-kira ini nggak sih bocor apa rembes nggak sih. Nah itu kalau misalnya rembes ada sisa-sisa oli gitu, nah itu perlu diganti dia. Ya nggak tahu sih berapa harganya. Habis itu juga yang perlu dicek lagi, dia bottoming atau enggak, mentok apa enggak, kayak gitu. Karena bisa jadi olinya atau bahkan pernya itu perlu diganti. Habis itu ya rasain, dibawa test drive lagi, dibawa test drive pelan dan rada kenceng. Kalau pelan dia jalannya kayak ular nih, kayak apa ya, geleor-geleor gitulah kayak ular, dia bisa jadi konesnya kena, atau misalnya oleng gitu bisa jadi komsetirnya kena. Itu lumayan sih, bisa ratusan ribu. Setelah itu udah puas ngecek kaki-kaki, ngecek bantingan, ngecek listrikan, klakson coba dipencet bunyinya kayak kecekek apa enggak. Terus lampu-lampu dicek, speedometer dicek, sama yang paling penting tuh starternya lancar apa enggak, kayak gitu. Kalau semuanya udah ya tinggal teman-teman ini rack up, jadi dicatat gitu. Habis ngecek itu kurangnya ini, plusnya ini, harganya sekian. Terus nanti teman-teman misalnya nyari nggak di cuma satu seller nih, dicatat lagi kurangnya ini, plusnya ini, harganya sekian, kilometernya sekian. Jadi teman-teman bisa nentuin sesuai ini ya, berdasarkan data kayak gitu. Nanti kalau minusnya sekian, minusnya misalkan di apa, businya perlu ganti, akinya perlu ganti, kan itu bisa dicatat harganya sekian kayak gitu. Nah dengan harga yang misalnya lebih murah, oh segini harganya, ternyata ada lagi satu unit yang dia benar-benar nggak usah ada yang diganti. Ternyata kalau misalnya unit yang benar-benar nggak usah diganti harganya 5 juta, tapi kalau yang perlu banyak diganti harganya cuma 3,5 juta. Tapi untuk mengganti komponen-komponennya itu harganya selisihnya nggak nyampe 1,5 juta. Ya mending beli yang perlu banyak diganti kan, karena ujung-ujungnya motor bekas itu pasti banyak yang perlu diganti. Kalau harga yang perlu digantinya itu lebih apa ya, lebih murah dan menguntungkan, ya ambil aja kayak gitu. Jadi berdasarkan data lah. Kalau bisa juga, kalau misalnya banyak sellernya, untuk menentukan harga rata-ratanya teman-teman sampling aja, ambil 10 misalkan. Kalau misalnya belinya bit kan pasti banyak banget tuh seller yang jual, ambillah misalnya 10 atau 15. Habis itu yang 1 tahun, terus yang kilometer deket-deket, ambil harganya dirata-ratain. Segitulah kira-kira pasarannya. Jadi supaya nggak berdasarkan asumsi kata orang aja kayak gitu. Nah udah deh, itu aja. Jangan lupa perhatiin waktu akad jual belinya ya, dokumen-dokumennya asli. Terus jangan lupa si surat jual belinya kayak gitu, itu penting. Kalau misalnya buat nama, setahu saya kepake juga sih. Dan semoga teman-teman yang mau ganti motor semoga bisa
cepet kumpul uangnya, cepet dapat waktu untuk ngecek barangnya, dan dapat unit yang berkualitas ya. Udah deh gitu aja. Terima kasih banyak, sehat selalu, bye.